Yang kami hormati Bapak Doro Jatun Prihandono PhD, yang kami hormati Bapak Andi Wijayanto, yang kami hormati Ibu Dwi Cahyaningtyah, dan tentu saja yang kami hormati Ibu Dr. Ira Setyaningsih dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami cintai dan banggakan Bapak Ibu dosen di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen dan Bisnis mengadakan kegiatan workshop literatur dengan analisis bibliometrik menggunakan Publish or Perish, Mendeley, dan Fosviewer. Sebagaimana program kerja dari Laboratorium Manajemen, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari dosen di jurusan manajemen, meningkatkan kualitas publikasi, dan terutama menambah kompetensi dari Bapak Ibu dosen di jurusan manajemen. Untuk itu telah hadir pada pagi hari ini Dr. Ira Setyaningsih, beliau Doktor Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Magister dan Doktor Universitas Gadjah Mada. Disertasi beliau adalah berkaitan dengan green manufacturing, tetapi selama dalam proses disertasi sependek yang saya ketahui, beliau memulainya dari proses bibliometrik. Sehingga pada pagi hari ini kami mengundang Bu Ira untuk bersama-sama mendiskusikan, membagikan ilmunya. Syukur nanti waktunya cukup untuk menyampaikan bagaimana proses publikasi untuk artikel bibliometrik, dan harapan kami semoga tujuan diselenggarakannya acara hari ini dapat terselenggara dengan baik, membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum acara dimulai, kami memohon kesediaan Bapak Doro Jatun Prihandono untuk memberikan dua patah kata sekaligus membuka acara. Kepada Pak Doro Jatun, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai kesehatan bisa mengikuti acara workshop literatur dengan analisis bibliometrika dengan Publish or Perish, Mendeley, dan VOS Viewer. Terutama juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Ira Setyaningsih, ST, MSc, IPM, Bu. Iya, Pak. Dari UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Beliau ini adalah dosen teknik industri. Matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk rawuh dan menjadi narasumber di acara kita ini, di mana di sela-sela kesibukan Bapak Ibu di Prodi Manajemen, kita masih bisa nantinya berdiskusi berkaitan dengan literatur review, analisis yang nantinya akan diberikan. Seperti tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Desi selaku Ketua Panitia kegiatan ini, bahwasanya memang kami selalu komitmen senantiasa untuk meningkatkan mutu ya, tulisan, mutu dari publikasi yang nantinya akan dibuat oleh Bapak Ibu dosen, dan itu sudah menjadi tuntutan bagi kita semua tentunya, dan target kita juga masih harus kita kejar karena kita tahun ini mempunyai target kalau tidak salah 32 publikasi yang harus sudah publis ya, padahal ini tahunnya sudah 2 bulan lagi sudah habis ini ya. Jadi semoga bisa mengejar ini juga. Teman-teman ini sudah kemarin kita cukup bersyukur dalam waktu 1 bulan ini dari kita bisa menambah 3 publikasi di Scopus ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah publis ya, dan saya yakin dan pastinya Bapak Ibu yang lain juga
sudah proses ya untuk publikasinya, sudah proses untuk submit ya, jadi hanya tinggal nanti bagaimana review dan publikasinya. Baik, saya rasa itu saja dari kami karena memang waktu kita terbatas. Kita fokus saja kepada apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ira, dan saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengambil manfaat yang seoptimal mungkin dari kegiatan ini, karena memang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai seorang dosen ya. Jadi kalau dosen tidak mau nulis itu ya nanti jadi aneh nanti ya, memang bagian dari kewajiban kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, juga Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung, ada Pak Eri di sini, ada Bu Nini, dan Bapak Ibu lainnya, yang Bu Anin juga di sela-sela kesibukannya sudah kerso hadir di sini. Mungkin nanti yang lainnya bisa segera menyusul. Bu Nuri, selamat datang. Baik, saya rasa dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Selamat melaksanakan workshop. Saya akhiri dan sekaligus resmi membuka acara ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Desi. Matur nuwun Pak Dodi, mohon izin untuk langsung memandu acara. Ini dapat hari ini dapat double job Bu Ira, ya MC ya moderator. Itu honornya double Bu Ira ini. Tinggal minta traktir nanti Pak. Oh beres, Pak Bu Desi ini kan memang di pusat ya, ada posisi di jurusan juga banyak. Aduh. Monggo Bu Desi, nggih. Matur nuwun. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelum memulai acara saya membacakan sekilas mengenai CV Bu Ira. Jadi Bu Ira ini masih sangat muda ya, dengan saya terpaut cukup 4 tahun begitu. Kelahiran 79 beliau ini, menyelesaikan dari Teknik Industri UGM untuk profesinya. Loh Bu, barusan toh Bu? 2020 Bu? Yang profesi insinyurnya ya Bu ya, yang Iya, profesinya insinyur. di tengah-tengah S3 menyelesaikan profesinya, luar biasa. Biasa di luar juga ya Bu. Kemudian paksaan untuk dari kantor. Begitu. Betul ya Bu. Untuk publikasi beliau yang dimulai dari tahun 2019 ini datanya, dan kemudian untuk yang bibliometrik khusus menikah yang di tahun 2018, bibliometric analysis of the term green manufacturing, dan ini bagian sepertinya starting point-nya Bu Ira ketika sependek yang saya tahu dengan Bu Nurul untuk publikasi tentang green manufacturing. Kemudian ini adalah kegiatan konferensi dan seminar yang beliau ikuti mulai dari tahun 2020. Kemudian berikutnya sudah cukup ini ternyata Bu Ira tidak menyebutkan kehebatan yang lainnya. Sehingga monggo Bu Ira tanpa berpanjang lebar lagi, waktu kami aturkan kepada Bu Ira bisa untuk memulai share screen-nya. Pada Bu Ira, monggo. Baik, terima kasih Bu Desi. Saya langsung share screen mau nih. Bentar.
Sudah kelihatan ya? Sudah Bu, sangat jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Bu Fitra Desi yang sudah mengundang dan juga mungkin manajemen UNES, Pak Kaprodi dan juga jajarannya yang telah mengundang saya untuk mungkin belajar bersama karena mungkin saya lebih dulu saja belajar ini karena sebenarnya terus terang ini masih bisa dieksplor dengan sangat luas aplikasi atau analisis ini. Jadi mungkin cerita sedikit ketika saya kemudian tahun 2018 itu menerbit atau menulis paper terkait dengan bibliometrik itu sebenarnya bibliometrik ini bukan barang yang baru meskipun memang akhir-akhir ini sangat banyak digunakan. Jadi keterbatasan saya ketika pertama kali mendapatkan tugas dari promotor Bu Nurul Indah tadi disebutkan oleh Bu Desi untuk membuat bibliometrik ini adalah keterbatasan saya terutama kita mungkin di Indonesia bahwa database kemudian software itu kita banyak yang pengennya kan free gitu ya, pengennya kita keterbatasan free gitu, kita nggak punya kita misalnya saya khususnya misalnya di UIN itu nggak berlangganan Scopus, kemudian juga software-software yang lain yang saya rujuk paper-paper yang saya baca itu menggunakan software-software yang mestinya itu berbayar begitu. Jadi kemudian saya hunting, mencari kira-kira bagaimana kira-kira software apa, kira-kira ramuan seperti apa yang bisa saya gunakan untuk memecahkan permasalahan ini dengan keterbatasan yang ada begitu. Jadi outline kita hari ini pertama nih bibliometrik apa dan untuk apa, kemudian bagaimana melakukan analisis bibliometrik, berikutnya nanti kita langsung coba lihat publish for Paris, kemudian keterkaitannya dengan Mendeley, post-viewer, dan contoh dari paper saya. Nanti yang terakhir kita akan demo saya akan mendemokan bagaimana mengeksekusi dari awal sampai menghasilkan pemetaan gitu. Nanti monggo kalau mau bertanya ya Bapak Ibu di tengah-tengah kita diskusi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, riset bibliometrik ini saya ambil dari ini untuk jadi paper baru 2021 terlihat bahwa dari tahun ke tahun ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2005 sampai 2020 meningkat cukup signifikan. Jadi memang sudah sangat banyak. Meskipun saya startnya di 2018 ternyata sudah banyak sebelumnya. Ini baru bidang ekonomi dan bisnis karena bibliometrik ini kan sebenarnya sangat luas, bisa dipakai untuk bidang apa saja. Meskipun sebenarnya secara secara fitrahnya bibliometrik ini sebenarnya miliknya orang perpustakaan Bapak Ibu. Jadi saya fitrahnya milik orang perpustakaan. Jadi kalau jurusan perpustakaan mungkin sudah dipelajari dari awal. Nah, ini contoh-contoh artikel bibliometrik mungkin nanti bisa menjadi ide judul begitu ya. Meskipun saya juga belum publish ke Scopus paper yang disebutkan oleh Bu Fitra tadi kebetulan tidak di Scopus begitu. Jadi ini adalah beberapa paper yang saya ambil di Scopus ideologi 1 dan bibliometrik ini bisa digunakan. Jadi kita bisa publish dengan menggunakan tema bibliometrik analysis. Jadi di sini ada mungkin kata kuncinya bisa kita gunakan ini evolution, evolution. Kemudian di sini ada disebutkan langsung tahunnya. Sebenarnya kan intinya sama, evolusi kan perubahan juga dari tahun ke tahun, begitu. Sementara kalau ini disebutkan langsung ke tahunnya. Saya sebentar saya mau mengangkat telepon karena putri saya Selasa itu dia jadwal telepon dari pondok. Assalamualaikum. Adik, teleponnya nanti ya, Umi lagi ngisi seminar. Nanti habis jam 12 ya. Oke, Assalamualaikum. Ya.
Mohon maaf. Jadi begitu, ini adalah kemudian, nah ini kalau tadi disebutkan tahunnya, dari tahun berapa ke berapa gitu ya, 2000 sampai 2019, di sini langsung disebutkan 22 tahun. Gitu. Jadi beberapa mungkin kata kunci yang bisa kita gunakan. Nah, selain tema ya, selain tema, kalau tadi kan ini tema terkait digital marketing communication, kemudian di sini adalah circular economy research, di sini lean supply chain management. Nah, di sini ternyata kita juga bisa menyoroti dari sisi jurnal. Gitu. Jadi ini jurnalnya yang disoroti. Kira-kira dia isinya atau membahas seperti apa antara kurun waktu 96 sampai 2019. Jadi ini keempat judul ini adalah masuk dalam jurnal yang Q1 ya Bapak Ibu. Ini paper-paper yang lain ya, ada yang Q2 yang mungkin nanti bisa dicermati kembali ya. Kemudian penggunaan ini database-nya, Web of Science, Scopus ya, kemudian juga ini ada jurnal spesifik yang tadi dijelaskan. Kemudian Web of Science. Kenapa tadi saya di awal mengatakan bahwa saya mencoba mencari kenapa POP, Mendeley, dan Crossviewer, karena itu database-nya kita bisa yang free. Kalau ini Web of Science kita terutama saya itu ya waktu itu tidak punya akses ke sini karena berbayar begitu. Kemudian ini tools yang digunakan ya untuk mengelola atau mengolah data yang diperoleh dari database ini. Nah, apa sih bibliometrik itu? Bibliometrik ini sebenarnya dia kuantitatif nih. Jadi satu set metode matematik dan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi. Gitu. Jadi dia nih menggunakan nanti kita bisa melihat data-data statistiknya seperti apa, gitu. Dan juga ini ada beberapa definisi yang lain. Nah, manfaatnya untuk apa? Saya ambil dari Dontu 2021 bahwa ini untuk mendapatkan gambaran umum suatu topik secara lengkap. Jadi kita melihat topik-topik satu topik itu kita bisa melihat gambarannya seperti apa sih, petanya seperti apa. Kemudian kita bisa melihat hubungan dalam suatu topik atau konsep ya. Jadi kira-kira antara satu topik tertentu atau suatu mungkin kata kunci tertentu bagaimana hubungannya dengan kata kunci yang lain. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau mungkin kesenjangan suatu topik gitu ya, kira-kira apakah tadi misalnya trennya, apakah dia sudah trennya masih naik atau trennya kemudian menurun atau seperti apa gitu. Kita juga bisa mengidentifikasi state of the art suatu konsep ya. Jadi kita bisa melihat mana-mana riset yang mungkin sudah banyak dilakukan begitu terkait dengan di sini memperoleh ide-ide baru untuk penelitian. Ya, apakah kita penelitian kita atau topik kita atau mungkin hal yang ingin kita teliti ini sebenarnya ada nggak ya yang sudah meneliti seperti itu, ataukah sudah lama ya, sudah banyak yang meneliti terkait juga dengan di sini memposisikan kontribusi penelitian kita ya, kita nanti masuk ke kontribusinya seperti apa. Dan juga melihat tren penelitian yang ada. Nah, dari analis dari bibliometrik, ini kita bisa, ini ada di mapping terakhir ya, di software terakhir itu Crossviewer, kita bisa mendapatkan ini, yaitu informasi co-author analisis, co-occurrence, citation, bibliografi, dan co-citation coupling. Co-author analisis ini menunjukkan hubungan antara satu author dengan author yang lain yang dia
membuat satu dokumen itu seperti apa, ada berapa, seperti apa hubungannya. Misalnya saya dengan Bu Desi, apakah kami punya satu paper yang sama, begitu misalnya. Kemudian berikutnya adalah co-occurrence, ini biasanya banyak kita gunakan karena dia ini hubungan kata ya, kata kunci, kemudian mungkin kata-kata yang ada di abstrak atau kata-kata yang ada di title. Ini biasanya yang kita gunakan untuk melihat tadi peta atau pola dari topik ya. Kalau author kan kita melihat nanti kalau ingin melihat autornya. Kemudian citation analysis ini sitasi ya, bagaimana suatu dokumen ini disitasi. Gitu. Kalau bedanya dengan ini co-citation coupling dan juga bibliografi coupling, kita bisa melihat di gambar berikutnya. Nah, kalau co-citation coupling ini adalah di mana satu dokumen ya dia mensitasi dua dokumen yang berbeda, berarti ini menyatakan bahwa dokumen A dan B ini menunjukkan punya hubungan, pasti ada kemiripan sampai dia disitasi oleh A ya, dokumen yang satu dokumen ini mensitasi dokumen A dan B seperti itu. Jadi ini melihat kositasi dari dokumen A dan B. Sementara kalau bibliografi coupling ini melihat dari satu dokumen yang sama disitasi oleh dokumen A dan B. Ini menunjukkan bibliografi couplingnya. Jadi agak berbeda ya pemahamannya. Seperti itu. Jadi ini kita melihat paper-paper yang mempengaruhi A. Sementara di sini kita melihat paper-paper yang dipengaruhi oleh A itu paper apa saja. Gitu. Nah, di sini saya contohkan di sini adalah screenshot dari FOSS-Viewer nih Bapak Ibu. Jadi di sini kita dapat banyak informasi dari sini. Di sini ada ini metrik yang kita peroleh. Ya. Ada autornya, kemudian ada di sini ada title, kemudian ada tahun, kemudian publikasi. Dan di sini nanti kita bisa melihat database-nya kita pilih apa gitu. Kemudian di sini metrik yang lain ada jumlah paper yang ada. Jadi di sini ini jumlah papernya ini ada 36 paper. Kemudian citasinya 834. Jadi sudah disitasi oleh 834 paper yang lain dan sebagainya. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari ini adalah bukan FOSS-Viewer ya, ini Publish or Perish ya, POP. Nah, database yang kita bisa gunakan itu sebenarnya banyak sekali, meskipun nanti di POP itu terbatas ya. Jadi kita bisa mengambil berbagai macam database, ada yang free, ada yang kita perlu berbayar, kita perlu berlangganan atau berbayar. Kalau Google Scholar itu free nih Bapak Ibu, cuman memang kelemahannya kalau yang saya perhatikan dia mungkin jurnal-jurnal yang kurang qualified itu juga masuk ya, terindeks oleh Google Scholar sehingga masuk dalam nanti dalam screening kita atau masuk dalam data kita gitu. Meskipun kalau misalnya kita memang memerlukan jurnal-jurnal dari Indonesia misalnya, mungkin Google Scholar juga cukup bagus sih ya, karena kita kan jadi lebih luas ya pandangannya, nggak hanya terbatas Scopus gitu. Ini beberapa database yang bisa kita gunakan. Dimension ini saya juga baru mendapatkan baru belajar gitu ya, jadi belum tahu. Ini free ya, katanya juga free, jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba sendiri juga kalau misalnya mau coba-coba. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya aplikasi atau analisis ini bisa dieksplor dengan sangat luas, ya, tidak terbatas yang saya sampaikan ini. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Nah, software bibliometrik itu sangat banyak nih.
Bib Excel, Hisight, ini mereka berbayar. Gitu. Jadi waktu itu kemudian saya tidak menggunakan. Kemudian Publish or Perish ini free, ya. Free. Jadi kita bisa menggunakan Publish or Perish dalam penelitian kita. Kemudian juga bibliometrics dan juga ini ada Scitespace. Ini membutuhkan datanya, database-nya WOS. Ini juga berbayar juga. Kemudian ini adalah bagaimana melakukan analisis bibliometrik. Yang pertama kita perlu, tentu saja kita perlu ada riset design. Pertanyaan penelitian. Kira-kira tujuan kita meneliti itu apa? Itu pasti basic sekali. Karena sebelum kita melakukan olah data, kita pasti perlu tahu tujuan dari penelitian kita. Nah, setelah itu baru kita memilih metode yang paling sesuai kita gunakan. Kira-kira metode mana yang bisa kita terapkan. Apakah kita memang mau mencari keterkaitan tadi ya, ada occurrence dari kata-katanya, kata keywordnya, atau kita mau melihat keterkaitan dari misalnya autornya, begitu. Jadi apa tujuan kita? Berikutnya adalah kompilasi dari bibliometrik data. Kita menentukan database yang akan kita gunakan. Kalau kita berlangganan Scopus, ya kita bisa menggunakan database Scopus. Malah nanti akan saya contohkan dengan misalnya kita berlangganan database Scopus, kita mungkin bisa melewati Publish or Perish, kita bisa langsung melalui Scopus begitu ya. Kita nggak perlu lewat POP. Tapi kalau kendalanya ketika kita nggak punya atau nggak berlangganan Scopus, gitu. Jadi kita pakai ini Google Scholar. Kemudian kita menyaring ya data tersebut. Kalau misalnya pakai Google Scholar atau Scopus, pasti datanya akan sangat banyak kalau tidak kita saring ya. Jadi kita saring mungkin berdasarkan apa namanya? Kita lihat satu persatu mana yang mungkin. Kalau Scopus sih enak ya, tinggal klik-klik ya. Tapi kalau menggunakan Google Scholar mungkin ada kata-kata yang kita tidak sesuai begitu ya, judul-judul yang mungkin tidak masuk ranahnya yang kita inginkan begitu. Kemudian kita memilih software untuk bibliometrik tadi yang sebelumnya ya, kita bisa pilih apa yang akan kita gunakan ya. Kemudian visualisasi. Kita memilih metode visualisasi, kita pilih softwarenya, kemudian kita dari temuan visualisasi, mapping atau gambar yang kita peroleh itu kita bisa lakukan interpretasi. Ini mungkin interpretasi ini mungkin yang paling sulit ya, karena kan kita mungkin perlu membaca juga paper-paper sebelumnya. Nah, ini adalah Publish or Perish, screening dan metric data. Software pertama yang kita gunakan untuk screening data. Di sini database-nya Google Scholar ini maksimal 1000 data, jadi dia hanya bisa mengcapture 1000 data saja. Setelah itu, kalau di atas 1000 dia tidak bisa. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 1000 ya sudah, dia akan berhenti di 1000 saja. Kemudian Crossref ini juga 200 data, sama seperti Scopus ya, Scopus juga 200 data. Kemudian eksternal data ini berarti data kita, misalnya kita punya data, kita sudah nyimpen data di Mendeley atau kita sudah nyimpen data, kita punya database sendiri misalnya, kita bisa ekspor ke situ. Untuk melihat bagaimana sih tadi ya, data-data matriksnya, citasinya, dan sebagainya, kita bisa melakukannya seperti itu. Nah, di sini ketika 1000 data, maka ada yang tidak tercover jika faktanya data yang ada melebihi angka tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita, kalau saya biasanya saya akali dengan persempit tahun pencarian. Jadi kalau defaultnya kan dia 00 dari awal kita mau melihat misalnya mulainya tahun berapa kita 00. Dari tahun ke 0 sampai tahun ke 0 itu enggak, defaultnya seperti itu. Jadi dia akan mencari
mulai dari data yang paling awal ada. Nah, ini kita kalau lebih dari kapasitas maksimalnya, kita persempit tahun pencariannya. Jadi kita misalnya, oke lah 5 tahun terakhir saja, jadi misalnya 2016 sampai 2021. Gitu. Kemudian persempit kata kunci. Jadi awalnya misalnya sesuatu yang umum, kita bisa persempit kata kuncinya menjadi lebih spesifik. Kemudian bisa juga persempit publikasi, yaitu jurnal atau spesifik dari nama jurnal. Misalnya seperti tadi ya, kita mau, kalau saya sering gunakan, misalnya saya persempit sajalah dengan menggunakan misalnya jurnal Cleaner Protection, misalnya seperti itu. Jadi nanti akan semakin sedikit yang bisa kita saring. Mungkin Bapak Ibu sudah mendownload semua, jadi karena kemarin Bu Desi menanyakan kira-kira perlu mendownload apa saja, karena nanti kalau kita untuk latihan, ini kita bisa mendownload Publish or Perish free. Ini adalah window-nya ya, penampakannya, tapi ini sudah tidak suci lagi dia. sudah saya berikan contoh ini, sudah saya gunakan begitu ya kemarin. Nah, di sini terlihat database yang bisa kita gunakan. Yang berbintang 1 nih dia free data source. Sementara yang ketiga ini biasanya memerlukan semacam mungkin kita harus daftar atau login begitu karena tidak free. Nah, ini import eksternal data. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa menggunakan data yang punya kita, misalnya kita sudah punya begitu ya. Nah, ini mungkin kalau orang-orang perpustakaan misalnya kan mereka sudah punya database buku-buku apa saja sih yang ada di perpustakaan begitu. Jadi mereka bisa memetakan koleksi misalnya. Gitu. Itu kan internal dari perpustakaan sendiri. Ini step by step-nya bagaimana kita mengubah atau mendapatkan peta dari bibliometrik tersebut. Awalnya kita screening database dengan menggunakan Publish or Perish, ya. Kemudian kita tentukan jenis publikasinya, apakah hanya jurnal saja atau kita menggunakan semua publikasi, berarti ada mungkin buku, review, dan sebagainya. Kemudian kita ketikkan kata kuncinya, ya kita ingin kata kuncinya apa. Nah, simpan hasilnya dalam bentuk Excel. Kalau di Publish or Perish itu ada nanti kita beberapa pilihan bentuk penyimpanan ya. Jadi ada 2 bentuk output ya yang bisa kita simpan, itu hasilnya itu berarti adalah tadi ya data-data metadatanya. Kemudian metadata itu berarti ada tadi misalnya judul, kemudian juga pengarang, kemudian jurnal, tahun terbit, itu adalah hasilnya, resultnya. Sementara kalau metrik awal tadi misalnya ada penjelasan ya, H-indeksnya berapa, kemudian citasi, tadi metrik awal. Ini bisa kita simpan. Nah, kalau yang saya lakukan waktu itu karena kelemahannya tadi saya harus menggunakan Google Scholar yang free, ini meskipun sudah saya persempit dengan kata jurnal begitu, masih nyampur dengan berbagai macam jenis jurnal, sehingga kemudian saya cek manual waktu itu dengan menggunakan Simago, karena yang saya inginkan hanya jurnal-jurnal yang Q1 atau Q2. Tentu saja ini sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu tadi. Kalau misalnya kita nggak memerlukan tujuan penelitian kita nggak untuk mencari Q1, Q2, hanya ya topiknya saja, apapun jurnalnya, kita nggak perlu melakukan ini. Berarti bisa kita langsung kita lakukan penyimpanan itu, dan udah kita
lanjutkan ke next step tanpa perlu kita kita filter ya, tanpa perlu kita saring kembali. Begitu. Nah, kalau saya kemudian saya download ya. Kenapa? Karena di POP itu sependek yang saya tahu nggak ada abstrak. Dia metadatanya tidak ada abstrak, sehingga nah ini tadi saya sampaikan kelebihan kalau kita berlangganan Scopus, di Scopus itu ada abstrak, sehingga kita nggak perlu melakukan downloading. Metadatanya itu sudah termasuk abstrak di situ. Kita nggak perlu POP kalau kita berlangganan Scopus. Tapi karena tadi keterbatasan awal, ya, jadi sehingga saya melakukan ini. Jadi saya download semuanya, paper-paper ya, kalau 100-200 nggak apa-apa ya, tapi kalau papernya ribuan mungkin ini hambatan juga. Jadi kita bisa persempit kata kunci tahun gitu untuk meminimalisir jumlah dari paper yang harus kita olah gitu. Nah, kemudian setelah saya lakukan ini, saya harus kembali lagi ke POP ya, saya harus mengklik-klik data yang tidak sesuai, yang harus saya buang. Saya paper A ini ternyata nggak sesuai, harus saya exclude-kan. Sehingga kenapa harus saya kembali lagi ke situ? Karena nanti matriksnya kan otomatis berubah ketika saya exclude. Kalau nggak saya exclude kan berarti nanti tetap seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita migrasi datanya yang tadi sudah kita download, kita migrasikan data ke Mendeley, kita buat folder khusus. Nah, di sini tadi saya lakukan di Mendeley itu, kenapa? Karena saya ingin membuat ini catatan-catatan khusus, kemudian kita buat kata kunci baru. Jadi sesuai misalnya tujuan kita apa, kita bisa masukkan di situ kan ada keywords ya. Mendeley itu kan ada keywords-nya apa, abstraknya apa. Kita bisa lakukan itu. Tergantung tadi saya sampaikan tujuan penelitiannya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke mapping datanya. Mapping datanya kita menggunakan host viewer. Bentuk datanya ini bisa, kalau dari Mendeley ini biasanya RIS, bentuk datanya RIS. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan mapnya seperti apa. Mungkin kalau penjelasan seperti ini masih agak bingung ya, nanti kita kalau praktek insya Allah moga-moga bisa lebih paham. Nah, ini kemudian host viewer-nya ya, host viewer. Sebenarnya software untuk visualisasi tidak hanya host viewer ya, ada banyak software. Bisa saya sampaikan di sini. Jadi ada PipExcel. Tapi kebetulan saya memang tidak mempelajari semua. Jadi ya hanya yang paling banyak digunakan ini host viewer. Ini adalah contoh paper saya, tadi disampaikan oleh Bu Desi. Jadi yang saya lakukan pertama ini mendefinisikan kata kunci pencarian, ya. Kemudian setelah saya mendapatkan pencarian awal, saya melakukan perbaikan begitu. Kemudian mengkompilasi statistik data dari awal. Data awal ya, kemudian menganalisis data tersebut. Nah ini step-stepnya, pertama mendefinisikan kata kunci pencarian. Saya menggunakan software POP dengan database-nya Google Scholar. Mengatur kondisi inputnya jurnal, kemudian title words only dan tahunnya 00 tadi ya. Jadi jadi ini default ini. Kemudian kalau kita pilih jurnal berarti kita tidak menggunakan buku, majalah, dan publikasi yang lain. Nah, dari kata kunci atau pengaturan ini saya mendapatkan 374 artikel. Paling tua ini 1830 sampai dengan 2017. Ini penelitian saya memang 2017 waktu itu. Jadi ada 374 artikel.
Nah, dari pencarian awal tersebut, kemudian saya cermati, ya ternyata terdapat beberapa artikel yang tidak sesuai. Ya, green country itu kan saya nggak perlu. Kemudian ada green tea, meskipun ada kata green-nya, tapi green tea kan saya nggak perlu. Saya perlunya kan green manufacturing, jadi harus saya exclude, harus saya buang. Begitu. Jadi ini hasil dari pencarian awal saya. Nah, di sini setelah saya cermati, kemudian saya rangkum hasil screeningnya. Hasil screeningnya ini emang terutama untuk mengecek ini ya, kualitas jurnalnya cukup melelahkan karena saya harus mengecekin satu persatu jurnal-jurnal yang memang kita bisa sorting jurnal-jurnal yang sama begitu. Ini masuk Q1, Q2 atau malah tidak ada begitu. Kemudian saya dari ini screeningnya not relevant, tadi misalnya green tea, green cold, ini saya exclude. Kemudian yang tidak menggunakan bahasa Inggris ya, jadi menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini juga saya exclude. Kemudian tidak teridentifikasi ya, jadi ada yang masuk tapi dia tidak teridentifikasi. Saya sudah mencoba mencari ya, itu biasanya paper-paper dari Cina. Susah sekali. Saya sudah mencoba ke teman-teman yang di luar gitu ya. Tolong dong ini dicarikan. Tidak teridentifikasi juga, tidak bisa didapatkan informasi papernya. Bu Ira, mohon maaf tanya. Ya. Pada saat Ibu mengidentifikasi ini, Ibu membaca seluruh artikel atau yang dibaca hanya judul dan abstraknya saja? Proses Judul screening aja. ini. Oh, jadi yang dari judul saja sudah dikeluarkan ini, proses ini? Iya, Bu Desi, judul saja. Kan kalau misalnya seperti green tea, green gold itu ada di judul kan kita kelihatan kan, ini nggak sesuai ini. Ya kan, terlihat. Bahasa juga terlihat begitu. Memang dia nanti kalau misalnya yang khusus seperti ini ada linknya di POP itu kan ada linknya, kita bisa mendapatkan link dari jurnal tersebut. Jadi kita bisa ini bisa di-download kah atau tidak dan sebagainya, itu kita bisa tahu. Begitu. Kemudian ada yang double ini biasanya mungkin dia ada di, saya kurang tahu ya. Biasanya jurnal kita kan juga suka ada beberapa dipublikasi di publisher yang lain atau seperti apa itu, jadi kadang-kadang double begitu, terambil double. Kemudian less than 4 page juga ada, jadi saya exclude juga. Editorial, book review. Kemudian ini yang paling berat. Akhirnya terambil hanya 76 jurnal yang Q1 dan Q2. Jadi memang proses ini, screening ini, kalau menggunakan POP ini memang kalau tujuan saya mencari Q1, Q2 memang cukup melelahkan kalau papernya cukup banyak, Bapak Ibu. Tapi ya memang harus dilalui begitu. Nah, kemudian kita kompilasi statistik data awal yang kita peroleh tadi, ya, buang data yang tidak terpakai tadi yang kita exclude tadi, ya, download semua artikel. Nah, ini baru saya download, ya, karena tadi ingin saya gunakan. Kalau di POP itu pendek pengetahuan saya nggak ada abstraknya, sehingga nanti kita mau olah di Post Viewer abstraknya itu kita hanya dapatkan data yang informasi yang mungkin tidak banyak, karena kita hanya mendapatkan judul saja untuk keywordnya. Kita hanya mendapatkan judul saja. Sehingga kita tidak bisa. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, ada kan jurnal-jurnal yang misalnya kita sudah dengan berbagai cara itu nggak dapat, ya kita cukup abstrak dan judul. Di Mendeley itu kan bisa kita masukkan abstraknya meskipun tidak ada jurnal full papernya. Gitu. Kemudian, nah setelah saya masukkan ke Mendeley, kemudian kita juga bisa melihat kembali ke POP yang sudah kita exclude tadi ya,
kita lihat kembali, matriksnya pasti akan berubah kan, karena jumlah jurnal yang kita atau jumlah paper yang kita gunakan kan berbeda, sehingga matriksnya ini akan berubah, pasti akan berubah. Gitu. Jadi ini awalnya tadi 374 jurnal, kemudian menjadi 76 jurnal. Begitu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita melakukan analisis bibliometrik dengan mapping data. Nah, ini paper yang paling banyak disitasi. Ini banyak citasinya, ini tahun 2004. Ini informasi ini bisa kita dapatkan di analisis ini. Ini mapping dari Voice Viewer-nya. Jadi kalau merah ini berarti dia sudah bukan sudah ya, dia banyak ya. Kata-kata ini banyak digunakan. Begitu. Ya, asumsinya ketika banyak digunakan kan berarti banyak penelitian terkait ini. Misalnya performance, berarti terkait performance ini sudah cukup banyak. Gitu. Kemudian apalagi industri strategi, semakin hijau berarti dia semakin lebih sedikit diucapkan atau dituliskan dalam baik keyword atau abstrak atau title gitu. Jadi mungkin masih ada kans penelitian kita ketika dia ada di zona hijau gitu. Nah, ini paper saya, kebetulan baru 2 terkait, yang ini 1 konferensi internal, karena konferensi internal, jadi saya nulis. Kemudian yang ini yang dengan Bu Nurul dan Ferry. Bu Nurul ini sama-sama ibunya Bu Desi, satu ibu kita ya Bu Desi. Silahkan kalau mau disitasi. Oke, berikutnya saya akan coba. Karena kalau nggak demo memang agak pusing mungkin sih. Saya akan coba langsung kita demokan terkait dengan analisis ini. Sebentar. Saya kok nggak bisa ini. Oke, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, POP saya ya. Jadi ini adalah tampilan POP-nya. Ini mungkin saya buka jendela baru. Nah ini adalah POP-nya. Jadi kita kalau misalnya seperti ini sudah ada ya, kita klik yang kosong di sini, nanti dia akan muncul baru. Kita mau pilih apa database yang kita gunakan. Ya, apakah kita menggunakan Google Scholar kalau misalnya kita nggak berlangganan Scopus, atau kita menggunakan Scopus. Tapi sepertinya kalau di sini Scopus ini kita nggak berlangganan juga. Saya sudah lupa waktu itu saya menggunakan Scopus UGM atau free ya. Scopus Jadi kita UGM. API-nya itu pakai UGM ya, Bu Desi ya. Okay. Berarti nggak bisa ya kalau kita nggak UGM ya. Sudah diputus, Bu. Oh, sudah diputus ya. Tapi saya masih bisa sekarang masih bisa pakai. Nanti bisa saya contohkan. Jadi
kalau misalnya kita menggunakan Scopus, ini kita perlu masuk ke ada API ya, jadi kita bisa menggunakan API. Sekarang saya coba yang pakai Google Scholar yang free. Jadi kita mau di sini ini yang kita bisa batasi. Jadi jurnal. Kalau kita nggak tulis, nanti dia akan menggunakan seluruh data baik jurnal, buku, kemudian mungkin magazine, conference dan sebagainya dia akan cari begitu. Kemudian di sini title words-nya misalnya apa ya? Karena lagi ngetren mungkin saya ambil COVID misalnya. COVID Indonesia misalnya. Ini tahunnya saya biarkan. Kita langsung di sini tahunnya kan 00 gitu ya. Jadi ini tidak ada batasannya. Kita langsung enter. Oh, kok nggak bisa. Dia minta upgrade Explorer 11. Ini nggak bisa di-running, padahal tadi saya coba bisa. Oke, kita pura-puranya untungnya sudah saya udah punya ini ya. Udah punya yang sudah saya download kemarin. Sudah saya eksekusi. Nah, misalnya ini di sini TPB dan jurnal ya. TPB dan jurnal. Di sini saya menggunakan database-nya Scopus ya. Nah, di sini kita bisa dapat informasi, kan kalau katanya TPB itu sudah banyak digunakan ya. Benar nggak sih TPB itu banyak digunakan? Kita lihat di sini, di POP. Di sini ternyata paper tertuanya kalau di Scopus itu tahun 83, ya terbaru tahun 2021. Gitu. Jumlah papernya ada 101. Oke, tapi kita lihat kembali tadi yang saya sampaikan, kita harus cermati kan satu persatu. Ini boleh kita simpan dulu langsung lalu kita cermati di Excel misalnya, atau kan kalau ini biasanya apa namanya, takutnya hilang dan sebagainya karena dia kan berarti ada di dalam di cloud gitu ya, dia online begitu kan. Nah, kalau kita khawatir ini nanti hilang dan sebagainya, kita bisa save ya, save as file. Nah, di sini ada results dan juga ada matrix. Matrix itu yang di samping ini tadi, yang G-index, H-index dan sebagainya. Sementara kalau resultnya itu yang di sini, yang title, year, publication dan sebagainya. Nah, untuk matrix ini, khusus matrix hanya bisa kita simpan bentuknya CSV aja. CSV ini seperti Excel nih, seperti Excel. Tapi dia pemisahnya tuh koma kalau nggak salah. Kalau Excel kan garis-garis ya, untuk tabel ya. Kalau ini pemisahnya koma. Sementara kalau result ini kita bisa save dalam berbagai macam bentuk, baik itu bentuknya CSV maupun RIS begitu, atau yang lain, EndNote dan sebagainya. Ini bisa kita simpan dalam bentuk yang lain. Ya, jadi kita mau simpan dalam bentuk apa, monggo. Nah, kalau misalnya kita mau tadi men-screening, amannya kan ini kita save dulu ke bentuk yang lain. Tapi kalau misalnya ini hanya tadi 101, saya contohkan sekilas saja, ada mungkin yang nggak sesuai dari judul ini. Misalnya, kita lihat. Kemarin saya sempat melihat TPB-nya itu adalah, ini misalnya, 3-dimension effect on the dynamic fracture determinant. Jadi dia lebih ke apa ya? Jurnalnya saja solid and structure. Jadi dia seperti kayak kelistrikan atau mungkin material gitu ya. Jadi atau bahan baku. Jadi bukan bidang manajemen dan sebagainya. Jadi ini lebih ke teknik begitu. TPB-nya bukan TPB teori plan behavior, tapi TPB-nya TPB apa ya?
Nah, seperti ini juga ya. Ini kan kita bisa exclude. Nah, exclude-nya bagaimana ya? Kita tinggal klik aja ini di sini. Ketika kita klik satu, otomatis matriksnya akan bergerak. Matriksnya pasti akan berubah. Saya ulangi lagi. Nah, matriksnya akan bergerak dan berubah. Tadi makanya ada metrik awal dan juga metrik yang setelahnya. Ini satu misalnya, kemudian seperti itu ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa save kembali, ya save kembali yang sudah kita bersihkan. Ya kalau nggak mau tadi kita copy ke CSV, kita bersihkan dulu di sini juga bisa. Kalau kita punya cukup banyak waktu gitu ya, dan yakin oh ini nanti bisa selesai lah, cuman nyermati gini misalnya, bisa langsung di sini. Kita bisa langsung dapat hasilnya, begitu. Kemudian kalau Mendeley, saya rasa semua sudah familiar, nggak perlu saya demokan ya. Perlu nggak Bu Desi? Nggak perlu ya. Jadi ini ya Bapak Ibu untuk demo dari POP. Ini bisa kita ya tadi sesuai dengan tujuan, kita mau tujuannya apa gitu. Ini juga misalnya tadi kita mau khusus jurnalnya apa, misalnya jurnal cleaner production juga bisa misalnya. Saya khusus jurnal kayak tadi kan ada jurnal yang bibliometrik hanya jurnal small entrepreneurship mungkin ya. Jadi itu bisa juga kita masukkan di sini. Atau khusus autorsnya. Misalnya di sini autorsnya tertinggi siapa, kita coba cek bagaimana dia penelitiannya seperti apa, siapa saja autornya dan sebagainya. Ini juga bisa kita sort ya. Jadi misalnya kita mau lihat sortingnya di sini 2020, kemudian 2014 paling salah ini 2000. Nah, saya lihat di sini 2000 kok di sini 2014. Jadi belum ke atas. 2000 paling di sini paling tua, paling mudanya 2021. Begitu. Ini informasi-informasi yang bisa kita peroleh dan bisa kita sajikan nanti di tulisan kita juga. Gitu. Kemudian kita ke host viewer nih. Host viewer. Nah, dari data yang kita dapatkan ya dari POP itu kita bisa melakukan pemetaan. Kan kita tadi sudah simpan bentuknya CSV atau bentuknya kalau di sini atau bentuknya RIS ya. Nah, kita pertamanya kita create dulu. Ya, kemudian kita kalau kita ingin melihat dari teks biasanya abstrak itu biasanya yang menggunakan ini yang based on text data. Kalau kita mau bibliographic data baik itu co-authorship, keywordnya itu kita menggunakan ini. Ya. Kalau ini saya belum pernah mencoba, tapi sepertinya ini kita sudah punya database sendiri atau punya sepertinya begitu. Tapi saya kurang pasti juga untuk yang ini yang pertama. Tapi biasanya saya menggunakan yang terakhir ya, create a map based on text data. Kemudian kita next. Nah, kita menggunakan data ini ya, karena kita simpan, makanya kita harus simpannya di dalam bentuk RIS ya, di sini.
Kalau dari Mendeley kan kita bisa simpan dalam bentuk RIS. Itu kemudian, atau bisa juga kalau kita langsung dari Scopus, kita bisa menggunakan ini. Read data from bibliographic database files. Ini biasanya bentuknya kalau nggak salah CSV. Di sini RIS, kemudian kita cari RIS, ini TPP. Tadi yang dari POP. Next. Nah, ini kenapa kok hanya yang hidup atau yang nyala, hanya title field-nya. Jadi saya contohkan yang pertama ini, tidak saya migrasikan ke Mendeley. Jadi saya nggak download, saya nggak ngambil apa. Kemudian karena nggak download, otomatis saya tidak data ini nggak ada abstraknya, ya metadata dari POP tadi nggak ada abstraknya, sehingga tidak bisa. Jadi dia yang terdetek hanya judul saja, ya seperti tadi kan hanya judul saja. Jadi contoh pertama saya ini migrasinya langsung dari POP lompat ke cross viewer. Tentu saja setelah di screening ya, tapi tidak download file ke Mendeley. Jadi nanti hasilnya di sini binary counting. Ini ada 386 kata, ya. Kalau dia minimal occurrence-nya, keberadaannya 10, dia hanya ada 3 yang mid threshold-nya. Tapi kita kurangi biar kita nggak terlalu banyak ya. Ya minimal ada 2 title-nya mengandung kata yang sama lah, sehingga kita ada threshold-nya lebih banyak. Ini juga kita yang setting sendiri, kira-kira kita kalau misalnya threshold-nya sudah cukup besar, ya ini bisa kita perbesar lagi sehingga nanti makin kecil nih. Tapi kalau threshold-nya kecil, ya kita bisa kurangi occurrence-nya. Ya 2 saja bolehlah kita masukkan gitu ya. Jadi tergantung kita juga ini. Seperti ini kalau saya lebih senang semua dimasukkan karena sebenarnya sistemnya dia akan memasukkan 60% most relevant terms ya. Tapi kalau saya pengennya biasanya mau saya masukkan semua, mau saya lihat semua ya. 56 terms itu saya masukkan semua, jadi saya ganti. Nah, ini di sini ada terms-nya yang kata-kata yang dia occurrence atau ada dalam analisis kita tadi ya, paper-paper yang sudah kita simpan tadi. Ini kata kontrol tuh ada 2, kan tadi kita minimal 2 ya. Jadi dia masuk minimal 2. Nah, kita bisa lihat di sini juga kata-kata yang kira-kira apa ya? Kita tidak perlukan gitu. Dia kata-kata umum. Ya, kata-kata umum misalnya ini analisis. Analisis itu kan kata-kata umum ya, kita mungkin nggak memerlukan untuk penelitian kita, atau kita nggak, ya kita ingin spesifik lah. Analisis itu kan kata-kata umum, jadi kita buang. Kemudian research ini juga kata-kata umum, ya. Sebenarnya tidak dilakukan ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau kita langsung running juga boleh-boleh saja. Tapi ini saya contohkan bagaimana cara membuang. Karena saya di awal tuh karena nggak ada yang ngajarin ya, ini buang ini aja carinya setengah mati. Jadi saya sampaikan, ini gimana ya cara buangnya ya waktu itu ketika saya nggak mau nih kata-katanya kok ada misalnya kata-kata yang umum begitu ya. Nah misalnya itu, oke, kemudian langsung kita eksekusi finish.
Yes. Kita tunggu. Nah, ini adalah network visualisasinya. Ini terlihat TPP ini paling. Jadi makin besar bulatannya itu menunjukkan bahwa dia memang paling banyak ya, paling banyak apa namanya, disebut berarti ya, disebutkan termnya. Paling kecil, makin kecil bulatannya dia makin apa namanya, jarang. Kemudian juga ketika kita menyentuh satu titik ini, nah ini akan, yang lain akan apa namanya, buram gitu ya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada keterkaitan antara misalnya TPP dengan extension point dan behavior, dan jadi terlihat keterkaitannya meskipun kita lihat ada yang jauh, ada yang cukup dekat. Jadi jarak ini juga menentukan keterkaitannya. Kita lihat kenapa jarak. Kita lihat di sini ketika yang hijau ini berarti dia satu apa namanya? Di sini ada satu klaster. Begitu, satu klaster. Kemudian ini ada, jadi ada berapa klaster di sini kita bisa lihat itemsnya ada 7 klaster. Ya, di situ ada 7 klaster yang di eksekusi oleh software ini, PostViewer. Kemudian setelah itu kita lihat ke overlay visualization-nya. Overlay ini menunjukkan kekiniannya. Ya. Jadi warna ini menunjukkan kekinian. Kalau tadi kan klaster saja, jadi klasternya apa namanya, masuk klaster apa, warna menunjukkan perbedaan klaster. Sementara untuk overlay visualization ini menunjukkan, jadi ketika dia kuning, ini dia menunjukkan makin kekinian, ya. Jadi makin gelap dia makin lama. Biru ini makin lama. Sementara kuning ini nih, COVID. Tadi ada COVID ya, kata-kata COVID ini baru kan, baru sekitar tahun ini 2020. Kemudian density visualization ini saya rubah. Jadi kita bisa ngubah ya untuk mengecek apa ya, lebih rapatnya. Kalau ini kan masih kurang jelas ya. Kalau luar Jawa itu harus seperti yang saya sampaikan di contoh PPT tadi kan gambarnya nampak jelas nih. Saya pakai rainbow. Nah, kalau rainbow ini kelihatan kan, kalau yang merah itu berarti dia sudah, bukan sudah ya, dia banyak sekali disebut. Sementara kalau hijau ini masih ya punya kans lah, ini COVID ini makin muda, dia makin punya kans untuk kita teliti lebih lanjut begitu. Nah, kemudian kita perhatikan juga, Bapak Ibu mungkin bisa memperhatikan bahwa ternyata ada kata-kata yang mirip ya, bukan mirip ya. Sebenarnya dia menjelaskan satu hal yang sama. Gitu. Misalnya di sini ada behavior dan behavior. Jadi tulisannya pakai U dan ini nggak pakai U. Gitu. Ini sebenarnya kan hal yang sama. Nah, berarti kita, ini kayaknya perlu kita apa ya, perbaiki nih. Ya, kita perlu perbaiki. Bisa nggak diperbaiki? Bisa, ya kita coba perbaiki, kita ulang lagi dari awal. Kalau ini mau disimpan juga bisa ya, disimpan, silakan disimpan, save, atau mau di screenshot juga bisa di sini, screenshot atau kita save, ya, gitu. Jadi kita bisa menyimpannya. Kita ulangi, kita create, kemudian next. Nah, di sini ada thesaurus file ya. Jadi di sini kita ada ini thesaurus files yang kita akan
mengeksklud atau bukan mengeksklud ya, menggabungkan ya yang tadi behavior dan behavior. Saya sudah buat. Ini nanti saya akan sampaikan pembuatannya bagaimana. Jadi ini ada seperti ini. Oke. Next. Oh, salah ya. ID is not a valid withdraw. Sebentar. Bukan ini mungkin. Sebentar. Ini yang ini. Oke, next. Nah, di sini kita buat resultnya 2. Next. Tadi 56 nggih. Nah, sekarang sudah turun 53. Karena kan tadi kita jadi satukan kata-katanya. Behavior sudah tidak ada, mestinya sudah diganti behavior karena saya ganti begitu. Nanti kita cek lagi deh. Yes. Oke, ini behavior. Kita lihat. Di item kita coba lihat behavior. Masih ada atau tidak? Sudah nggak ada. Ya, adanya behavioral attention. Tapi behavior sendiri dia sudah nggak ada, sudah menggabung menjadi behavior. Itu tadi untuk menggabungkan kata-kata yang mirip. Nah, bagaimana melakukan atau membuat tadi ya thesaurusnya? Itu sebenarnya kalau kita download Voice Viewer itu ada apa namanya? Nanti dia seperti satu paket gitu ya, ada data di situ. Jadi ada data, kemudian sebentar saya share screen kan untuk nah ini di data itu sebenarnya sudah ada ya contohnya. Jadi di sini yang harus diperhatikan untuk thesaurusnya, di sini ada label replace by, ini kita sudah ada ya contohnya. Jadi saya ini hanya mengambil dari contoh yang diberikan oleh Voice Viewer. Kemudian kita ketik ini behavior yang ingin kita ganti, ya replace by ini ganti dengan ini, diganti dengan behavior. Jadi nanti dia otomatis akan berganti. Kalau kita ingin menghapuskan suatu kata, mengekskludkan, itu bisa juga dengan misalnya ini replace by-nya kita kosongkan. Jadi kita tidak beri apa-apa. Kemudian kita lanjut ke bawah, misalnya di sini saya contohkan TPB framework dan TPB itu kan sama, ya. Jadi saya mengganti. Nah, ini cara tadi saya coba-coba begitu ya. Saya sudah mencoba. Jadi ketika dalam suatu label itu kita menggunakan spasi. Jadi misalnya ini saya menggunakan spasi. TPB framework. Sementara replace by-nya membedakan kolomnya, ini kita menggunakan tab ya. Jadi ini bukan spasi tapi tab. Kalau misalnya kita menggunakan spasi, dia nanti nggak mau mengeksekusi. Seperti tadi contoh pertama tadi kan saya sempat salah tuh tadi, dia nggak mau. Begitu. Jadi ini replace by-nya kita, ini saya delete dulu. Ini kita tab. Jadi bukan kita spasi ya. Kalau spasi kan cuma segini.
Ini kita tap. Mungkin ini sepele ya, tapi kalau misalnya kita salah, dia nggak mau mengeksekusi. Gitu. Ini untuk thesaurusnya, jadi kita bisa gunakan beberapa kata gitu ya. Ini plan behavior, saya ganti seperti ini. Begitu. Itu untuk tadi kasus pertama yang kita langsung dari POP, kita nggak migrasi ke Mendeley dulu ya. Jadi kita nggak ada abstrak, kita nggak ada mungkin keywordnya nggak ada ya, mentah seperti post keyword tadi, hanya judul, kemudian nama, kemudian data-data tadi yang ada di POP gitu. Kemudian saya akan contohkan yang kita ngambil data dari Mendeley. Ini contoh saja nih, contoh misalnya nih, misalnya saya punya tadi data dari post viewer sudah saya migrasi ke sini ya, migrasi ke sini. Ini datanya di sini. Kemudian saya ini harusnya mendownload satu persatu ya, karena banyak sekali saya gunakan data saya yang lama saja. Misalnya menggunakan data Oke. Nah, misalnya begini. Jadi ini sudah ada ya, sudah ada abstraknya begitu. Kemudian metadatanya juga sudah lebih lengkap dibanding ketika kita mentah-mentah mengambil data dari post viewer begitu. Kemudian data ini kita simpan ya, kita ekspor. Nah, ini kita ekspor bentuknya RIS misalnya. Kita ekspor bentuknya RIS. Ini saya oke. Misalnya. Saya save. Oke, sudah saya save. Kita buka lagi yang post viewer-nya. Kita buka lagi, kita create new ya, kita buka baru, kita ambil yang baru. Tadi apa judulnya ini? Oke. Next. Nah, ini karena tadi saya masukkan abstraknya, ini nyala. Ini Bapak Ibu, tadi kan kalau langsung mati ya, yang title abstraknya mati dia. Karena kita masukkan, tadi sudah saya download, saya ambil, jadinya dia nyala. Kita jadi bisa lebih kaya lagi. Jadi kita ambil title and abstract fields-nya. Kemudian kita lakukan sama seperti tadi, ini hanya membedakan tapi ternyata termnya sedikit. Jadi hanya sedikit ini. Mungkin karena papernya sedikit.
Ini bisa. Pisah-pisah ya, karena tadi termnya cuma, nah ini cuma satu aja, jadi hasilnya seperti ini. Nggak, kurang bagus ya, kurang bagus hasilnya. Artinya kita susah mendapatkan informasi dari data ini. Ya. Kita lihat, bisa juga lihat dari sini bibliografik datanya. Bibliografik datanya. Di sini co-authorship. Ini hanya 3. Dari 98 author, hanya 3 yang membuat dokumen yang sama. Jadi hasilnya juga nggak begitu bagus ya. Maksudnya informasi yang kita dapatkan ini kurang informatif begitu. Oke, ini untuk yang kasus kedua ya. Jadi kasus kedua kita migrasi ke Mendeley, dia memang lebih bisa melihat abstraknya seperti itu. Ini contoh saja, nanti bisa kasus yang terakhir yang sebenarnya tidak tidak menggunakan POP, jadinya langsung. Kalau tadi yang pertama tidak menggunakan Mendeley, yang kedua itu komplit ya, kita gunakan semua POP, Mendeley dan Post-Viewer. Yang ketiga ini kita melompati, jadi kita langsung dari Scopus langsung ke Post-Viewer. Saya akan coba share screen dari Scopus. Kebetulan saya masih bisa mengakses Scopus UGM, jadi masih bisa mencontohkan Scopus. Bentar namanya. Sebentar, left. Scopus. Oke, ini dari Scopus. Jadi kita misalnya mau milih apa ya? Ini semuanya ya, kita klik semua dulu aja. Kemudian search dokumen. Misalnya kita tadi TPP misalnya. Teori plan behavior-nya. Kemudian masih punya akses UGM, Bu? Masih. Belum wisuda soalnya mungkin. Oh gitu ya. Makanya kok UGM ini. Saya tadi kan bilang nih, saya ngomong masih bisa Scopus UGM, jadi saya ini kelemahannya kalau saya sudah balik ke UIN nggak bisa akses, jadi mungkin terpaksa pakai POP. Jadi ini TPP. Sebentarnya agak nah kan terlalu banyak ya, 16.000. Kita bisa refine yang kira-kira mau kita gunakan. Mungkin ya tahunnya 2002, 2021. Ini masih muter-muter. Mungkin sama Zoom jadi agak berat ya. Barengan dengan Zoom jadi ininya berat. Kemudian ya kita refine aja untuk memperkecil cakupan, jadi kita refine berhenti. Sebenarnya saya sudah siapkan juga tadi contohnya. Sebentar. Intinya kalau dari Scopus ini kita bisa langsung ya setelah kita refine di sini mana-mana batasan-batasan yang kita inginkan sampai kita mendapatkan
ya mungkin seminimal atau seakurat mungkin ya, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu luas. Kata kuncinya juga bisa kita tambahkan misalnya dan apa begitu untuk memperkecil cakupannya. Tergantung pertanyaan penelitian, tergantung tujuan penelitian. Ya. Kita ingin kalau tahu tren ya berarti kita mungkin untuk kata kunci nggak perlu kita batasi, tapi kalau kita ingin tahu cakupannya yang lebih kecil ya kita batasi. Ini kok nggak mau ya? Sebentar. Aduh. Saya tadi sudah juga buat, ini kayak tukang masak itu loh, udah menyediakan yang jadi juga. Tapi ternyata muter-muter juga ini. Jadi takutnya nanti kelamaan atau apa, ini sudah menyediakan yang sudah saya. Nah, seperti ini ya, ini contohnya tadi sudah saya define banyak sekali, tapi ini contohnya COVID tadi. Kita save-nya ini di sini all. Kita save all. Jadi ini hanya ada 145 dokumen. Kok hilang malahannya? Sebentar. Karena ada yang ingin saya tunjukkan ketika kita save dengan Scopus ini. Oh, mungkin saya harus sign in lagi ya kayaknya ya. Yang ingin saya tunjukkan mungkin kalau UNES itu berlangganan Scopus ya Bu Desi ya? Boten, tidak juga Bu. Oh enggak juga ya? Oke. Mahal sekali memang Scopus itu. Iya. Nah kalau pakai Scopus di sini kita klik all, terus kemudian di sini yang CSV export ini di sini nanti akan muncul apa saja yang ingin ini sebenarnya ingin saya klik tapi kok lambat sekali nih. Jadi nanti ketika kita klik all, kemudian CSV exportnya kita simpan di situ, nanti ada pilihan-pilihan apa saja yang ingin kita masukkan dalam. Nah ini udah muncul. Ini kita ekspor CSV export. Nah ini, jadi kita apa yang ingin kita ekspor gitu ya. Jadi di sini ketika misalnya kita ingin abstrak, kemudian bibliographical information. Ini kalau ini fundingnya biasanya kita kan nggak perlu nih, funding itu kita nggak perlu, kita bisa exclude, kita bisa buang, kita nggak mau simpan. Seperti itu. Jadi kita ya klik aja semuanya kecuali mungkin funding details-nya. Begitu. Kita bisa simpan dalam bentuk CSV atau RIS. Gitu. Di sini saya simpan dalam bentuk CSV misalnya. Nah, kalau kita langsung kita ekspor, nanti kita bisa dapatkan apa namanya filenya. Ya. Kita ekspor, kita simpan di file kita. Kalau sudah begitu, kita kembali lagi ke host viewer tadi dengan data yang kita
langsung dari Scopus. Misalnya ini create database data. Kemudian di sini kan ada pilihan-pilihannya. Nah, ini kita langsung dari yang Scopus. Scopus, oke. Next. Ini kita pilih Scopus. Ini Scopus file. Scopus file itu tadi di mana ya? Lupa saya. Oh, ini yang COVID nih, COVID Indo. Nah, ini juga nyala semua karena tadi kita klik semua ketika kita mau menyimpan, sehingga kita bisa mendapatkan seluruh seluruh metadatanya, baik itu title, abstrak dan sebagainya. Kemudian kita next. Kalau Scopus berbayar, mungkin kita bisa coba yang tadi ya, misalnya Dimension. Saya juga belum mencoba yang Dimension. Konon dia juga bagus, juga lebih banyak, tapi nggak tahu apakah seperti Google Scholar juga, jadi kayak nyampur gitu ya, macam-macam. Kalau Scopus kan ibaratnya kita udah perasan ya, udah tinggal ngambil saja. Atau Microsoft Academic juga bisa, Bu. Biasanya Pak Andi juga pakai. Oh iya, lebih ini juga ya, sudah lebih terperas juga ya. Kalau Google Scholar terlalu ini ya, udah sih. Ini cukup banyak, jadi sudah saya biarkan aja 10 karena sudah 56. Mau diperkecil juga boleh, akan lebih besar pasti. Ini biasanya saya masukkan semua. Ini silahkan kalau mau misalnya mau diganti apa mau di exclude, mau diganti, mau di exclude ya, yang kata-kata umum. Misalnya use itu kan nggak perlu ya. Use itu apa kata-kata apa. Kemudian finish. Nah, ini paper terkait COVID di Indonesia. Ini yang terbaru mungkin apa? Tanya Bu Ira. Ya, monggo Bu Desi. Kemudian langkahnya misalnya kita udah punya output map seperti ini. Langkah berikutnya apa Bu Ira? Mungkin tergantung tujuan penelitian ya Bu Desi ya. Kalau misalnya kita mau mencari apa ya, bukan mencari, misalnya kita ingin kalau misalnya kita kuliah nih S3 kan memang mencari yang kita kira masih belum terlalu jenuh gitu ya. Nah, kita bisa melihat kira-kira apa ya yang mau kita teliti. Oh, mungkin ini student, mungkin terkait PTM dan sebagainya, kita bisa meneliti lebih lanjut. Jadi tergantung tujuan kita. Begitu. Memang analisisnya nanti depend on pertanyaan penelitian kita. Gitu. Atau kita mau melihat perkembangannya. Misalnya, siapa saja sih peneliti yang banyak menulis terkait, misalnya ini di sini COVID gitu. Jadi misalnya dibuat time slicing, kemudian per topik. Itu juga bisa juga seperti itu ya. Jadi memang betul tergantung research question kita ya, Bu. Iya, betul. Tergantung research question-nya. Kalau ini kan kata-kata ya, kata keyword atau abstraknya. Kita bisa juga tadi misalnya pengarangnya. Begitu. Pengarangnya siapa saja sih yang banyak menulis atau dia banyak co-author dengan siapa? Ya, dia banyak menulis bersama dengan siapa. Kemudian misalnya di sini create map on bibliographic data. Nah, kalau tadi kan banyak yang ini nggak nyala ya. Nah, ini ketika kita menggunakan data dari Scopus ini nyala semua ya, karena tadi metadatanya kita klik semua. Jadi ini kalau co-authorship, ini unit analisisnya kita bisa pilih apakah mau autornya, berarti kan ini pengarang-pengarang mana yang
bekerja sama misalnya, atau organisasinya. Misalnya kampus mana sih yang ternyata banyak meneliti COVID gitu ya, mungkin kita bisa lihat dari sini. Atau negaranya, ya negara mana yang sudah banyak meneliti terkait. Tapi tadi untuk ini khususnya saya batasi sudah di Indonesia ya, jadi mungkin nggak, kalau negara nggak perlu. Kemudian co-occurrence-nya ini juga terkait dengan kata, tapi lebih ke keywords-nya, unit analisisnya. Ya, terkait dengan keywords-nya. Kalau tadi yang sebelumnya, map sebelumnya itu kan abstrak nih, kalau ini lebih ke keywords-nya. Kemudian citasinya juga terkait dengan dokumen, ya. Kemudian author dan sebagainya. Jadi ini nyala semua untuk kita mungkin bisa lihat co-authorship dari sisi organisasi misalnya. Ternyata ada 484, tapi yang mid threshold-nya hanya 3. Jadi nggak banyak ya. Nih. Karena minimal 4 ya, mungkin kalau tadi dibatasi minimal. Nggak kebaca juga kalau di sini. Itu. Tidak terbaca. Jadi mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mungkin mapping ya, mapping data literatur review. Semoga bermanfaat. Monggo kalau ada pertanyaan, semoga saya bisa menjawab. Ya kita belajar bersama. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk Bu Ira. Silakan. Biasanya bikin proses begini berapa lama Bu Ira dulu? Yang paling lama itu kalau saya dulu karena nggak pakai Scopus ya karena Metaniki 2 Q1-nya itu loh terus ya. Lama banget itu. Iya, pengalaman Pak Andi juga metaninya itu. Ya, kan metaninya manual. Betul. Kecuali kita sudah dapat datanya sedikit, ya. Saya cuma 100 gitu kan metaninya lebih cepat ya. Tapi kalau tadi saya 374 kan ya lumayan juga, lumayan banyak. Oke. Metaninya. Jadi kemudian setelah kita mendapatkan N yang terakhir, jumlah artikel yang terakhir kan kita mulai membaca reading intensively itu Bu. Nah, proses membacanya itu bagaimana teknik Ibu? Kalau Karena saya itu terberatnya kebetulan itu Bu. Kalau saya kebetulan di paper saya itu memang nggak terlalu mengkritisi dalam isinya, jadi saya hanya baca abstraknya saja sih Bu Desi. Ya tergantung tadi riset question mungkin ya. Jadi riset question saya memang hanya kayak metriknya seperti apa, jurnal yang banyak digunakan seperti apa begitu. Jadi tidak mengupas lebih dalam terkait isinya sehingga nggak saya baca satu persatu tuh 76 paper itu gitu. Tergantung riset question ya Bu Desi, betul. Jadi kita mungkin kalau mau publish-nya di jurnal Q1 ya harus dibaca ya mestinya ya. Bagaimanapun kan memberi insight untuk next riset ya. Bu Ira kan juga beberapa kali ya dengan promotor sepertinya dengan Pak Wahid juga ada publikasi bibliometrik juga ya. Setelah yang dengan Bu Nurul. Konferensi aja sih. Konferensi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang hendak ditanyakan dengan Bu Ira? Ini Bapak Ibu dosen minta rekamannya semua ini pada ini. Karena beberapa kali tadi mungkin ada yang sinyalnya kurang itu, ada beberapa yang terdistraksi dengan kegiatannya. Jadi pada mengharapkan rekaman acara ini Bu. Nanti kami juga mohon izin untuk mempublikasikan rekaman acara ini ke akun YouTube-nya jurusan atau laboratorium manajemen.
Monggo. Nanti kalau ada pertanyaan, semoga saya bisa menjawab. Maksudnya setelah pertemuan ini, kalau saya mau konsultasi. Masih gitu. membuka ya, Bu? Ya, silahkan. Oh, alhamdulillah, Bapak Ibu monggo ini. Jadi Bapak Ibu dosen manajemen sendiri juga saat ini sedang ada yang menempuh studi, Bu, di beberapa perguruan tinggi, dan semoga dengan acara ini bisa membantu. Iya, betul. Saya rasa sekarang sudah banyak ya yang menggunakan, saya lihat itu sudah banyak. Cuman mungkin yang mensitasi saya baru sedikit. Jadi saya lihat tuh sudah saya bagikan di grup dosen manajemen, semoga setelah ini ada tambahan sedikit citasinya. Amin. Begitu, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang hendak ditanyakan, mengingat waktu juga sudah tadi terdengar suara azan, mohon izin untuk mengakhiri. Pak Dodi mungkin ini sedang ada kesibukan karena tadi dipanggil Pak Dekan untuk Pak Dodi, apakah bisa menutup acara, Pak? Sepertinya sedang tidak di ada aula, di Bu. Ya. Sedang kegiatan di aula yang AKAS itu. Oh, sedang dipanggil Pak Dekan di atas. Jadi jurusan kami baru saja menerima akreditasi internasional, Bu Ira, AKAS. Wah, dan hari ini adalah acara tasyakurannya. Begitu. Ini juga ada Pak Erianto ini, Bu, perkenalkan. Pak Erianto ini. Kenal Pak Erianto. Bagaimana Pak pendapatnya tentang acara ini, Pak? Baik, Bu, tapi 60% bingung. Kalau bingung tuh malah bagus, Pak. Nanti berarti akan terus belajar gitu. Ya, Bu, saya baru download 2, satu lagi belum, nanti belajar lagi deh. Di grup dosen kami sudah bagikan tiga tautan, Bu. Ada POP, kemudian fast viewer dan Mendeley untuk Bapak Ibu menginstal di laptopnya masing-masing, Begitu. Atas nama jurusan sekali lagi Bu Ira kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Bu Ira telah meluangkan waktu siang hari ini untuk kami belajar bersama Bu Ira. Semoga jangan bosan ya Bu dengan jurusan kami. Perkenalkan ini jurusan manajemen dari UNES. Nanti kapan-kapan ketika pandemi sudah berlalu bisa silaturahmi ke sini. Harapannya demikian, Bu. Insya Allah. Sekalian mudik saya. Oh gitu. Penampilan di Ungaran. Begitu. Mohon izin untuk mengakhiri acara. Sekali lagi, matur nuwun Bu Ira, matur nuwun Bapak dan Ibu yang sudah bergabung hingga akhir acara, Pak Erianto. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua, menambah keterampilan kita sebagai dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Akhir kata, mohon maaf selaku panitia jika ada kritik atau saran dapat disampaikan langsung kepada kami, Pusat Kajian Pengembangan Bisnis dan Manajemen. Bu Vini, Pak Eri, Mbak Siti Ridoa, dan Bapak Ibu lain yang telah berkenan hadir, mohon izin untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun sangat Bu Ira, Bapak dan Ibu. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekurangan. Boten, matur nuwun sangat. Terima kasih semuanya. Mohon izin mengakhiri, Pak, Bu. Monggo.